Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali berjumpa di proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas 9. Hari ini kita akan membahas pada bab 1, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam proses pembelajaran selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa agar Roh Kudus memimpin dan menyertai kita dalam proses pembelajaran hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, serta napas kehidupan yang boleh kami nikmati hari ini merupakan bukti dari kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau dan Roh Kudus hadir, melindungi, menyertai proses pembelajaran ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak kurang suatu apapun. Engkau beri kami roh hikmat, kepintaran, kemampuan Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami pelajaran hari ini dengan baik dan benar. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mensyukuri karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, berkarya untuk gereja dan masyarakat sebagai orang percaya melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, siswa bisa membedakan gereja hanyalah sebagai gedung atau gereja hanyalah orang yang ada di dalamnya. Keempat, menjelaskan alasan gereja memiliki ciri khas sebagai kritik terhadap umat Yahudi pada masa Yesus serta menyebutkan ciri-ciri tersebut. Terakhir, menjelaskan arti kata eklesia yang merupakan kata arti gereja dalam bahasa Yunani. Anak-anak, coba anak-anak lihat teks lagu Kidung Jemaat nomor 257 berikut yang berjudul Kau Gereja, Aku Pun Gereja. Dari lagu tersebut, coba kalian lihat apa saja yang bisa kalian ambil manfaatnya. Silakan kalian berpikir dan nanti bisa kita jadikan tugas kita pada pembelajaran minggu ini. Anak-anak sekalian, ada satu pertanyaan, gereja itu apakah gedung atau orangnya? Apakah gereja itu orangnya atau gedungnya? Untuk mengetahui jawaban ini, mari kita belajar tentang gereja secara sejarahnya. Bagaimana gereja awal mula terbentuk? Bagaimana orang bisa mengatakan dirinya adalah gereja? Dan apa itu gereja? Anak-anak, pada peristiwa di mana turunnya Roh Kudus, apakah kalian tahu itu peristiwa apa? Ya, itu pada peristiwa Pentakosta. Pada masa perjanjian lama, Pentakosta adalah suatu perayaan pengucapan syukur panen gandum yang mana dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Makanya Hari Raya Pentakosta zaman PL juga kita kenal dengan Hari Raya 7 minggu. Peristiwa turunnya Roh Kudus pada zaman perjanjian baru pada saat itu adalah peristiwa di mana hal yang dinanti-nantikan oleh murid-murid Tuhan Yesus dari janji Yesus ketika dia naik ke surga. Pada saat itu bertepatan dengan juga peristiwa Pentakosta, hari pengucapan syukur panen. Jadi ketika Roh Kudus itu turun atas murid-muridnya, menyebabkan murid-murid tersebut bisa berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu bisa berkata-kata dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Anak-anak,
terjadi dengan murid-murid Yesus pada saat itu membuat orang-orang yang sedang berkumpul mengadakan perayaan Paskah versi perjanjian lama tadi membuat mereka bingung. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mengapa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita masing-masing? Hal ini menyebabkan tanda tanya bagi mereka. Dan malah ada segelintir orang yang mengatakan kalau murid-murid Yesus ini sedang dalam keadaan mabuk anggur. Pada saat itu Petrus berdiri berkhotbah. Dia menjelaskan kepada orang-orang yang sedang berkumpul bahwa apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus, mereka tidak sedang mabuk gandum. Mereka sedang turun Roh Kudus atas mereka. Hal itu terjadi karena mereka percaya kepada Yesus. Di akhir khotbah, sekitar sebanyak 3.000 orang yang pada saat itu berkumpul menjadi percaya dan minta dibaptis. Jadi itulah kumpulan umat Tuhan yang pertama. Jadi di sini jelas ya, bukan gedungnya tetapi umatnya. Anak-anak, kata gereja dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Portugis yaitu igreja. Dan juga dari dalam bahasa Spanyol arti gereja ini yaitu iglesia yang juga artinya gereja. Kata iglesia ini diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia terdiri dari dua kata, ek dan klesia. Ek artinya keluar, klesia artinya memanggil. Eklesia dipanggil keluar. Jadi arti dari eklesia ini adalah anggota gereja adalah orang-orang yang atau kita semua yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya untuk memberitakan kasih Allah. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Hal itu dapat kita lihat dalam Yeremia 71 ayatnya yang ke-31 hingga yang ke-33. Ibu bacakan ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kulakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Aku akan menaruh Taurat itu dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian itu sudah tidak dibuat lagi di dalam loh batu, akan tetapi dibuat di dalam loh hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama diperbaharui dalam perjanjian yang baru. Kenapa hal itu terjadi? Karena umat Israel dalam perjanjian lama selalu menyeleweng, selalu menyakiti hati Allah, selalu melanggar perintah Tuhan. Jadi, alasan Tuhan membuat perjanjian baru tadi agar umat yang baru yang dikasihi oleh Tuhan lebih tegar lagi dalam menjadi umat yang baru. Lebih menjadi orang yang mengutamakan kasih di dalam kehidupan mereka. Itulah alasan Allah membentuk gereja sebagai umat yang baru atau hukum yang baru
yang berdasarkan kasih. 1 Petrus 2 ayat 9-10 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, dan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat yang Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Gereja perdana yang dibentuk oleh Tuhan sebagai koreksi atas umat Israel yang menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat yang menghakimi orang lain. Taurat diberi agar mereka taat, bisa hidup dengan sesuai dan seturut dengan rencana Allah. Tapi apa yang terjadi? Taurat tersebut malah mereka jadikan sebagai bahan untuk mengoreksi dan menghakimi orang lain. Mata ganti mata. Maksud Allah di situ agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang terjadi ketika mata ganti mata, mereka membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan orang lain dibalas mereka dengan kejahatan juga. Itu yang terjadi. Makanya alasan Allah tadi membuat perjanjian yang baru dalam hidup orang percaya. Perjanjian yang baru ini hadir didasarkan atas kasih Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah gereja perjanjian baru yang diinisiatif oleh Tuhan, yang pada saat itu dan hingga saat ini dapat kita rasakan. Karena walaupun kita tahu gereja yang baru tadi didasari oleh kasih, tetapi masih ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam gereja. Yang pertama yang dapat kita lihat, yaitu gereja yang terbuka. Tapi prakteknya masih banyak gereja yang membeda-bedakan, baik dari suku, ras, warna kulit, dan sebagainya, seperti kaya maupun miskin. Yang kedua, pemahaman ajaran yang baru. Banyak munculnya doktrin-doktrin yang menganggap bahwa ajarannya lah yang paling benar, atau eksklusivisme. Menganggap bahwa dia lebih benar daripada ajaran yang lain. Hal ini menyebabkan timbulnya kesombongan rohani. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Kita dengarkan bersama-sama cerita tokoh Mahatma Gandhi. Apakah kalian tahu Mahatma Gandhi? Ya, dia adalah tokoh terkenal dari India. Pada saat India dijajah oleh Inggris, dan saat itu juga orang Inggris sedang yang namanya membeda-bedakan warna kulit, di mana orang-orang kulit hitam, orang-orang kulit berwarna dianggap lebih rendah derajatnya daripada orang-orang kulit putih. Jadi Mahatma Gandhi ini ingin belajar lebih jauh tentang kekristenan. Dia masuk ke dalam gereja orang kulit putih. Tapi apa yang terjadi? Dia diusir keluar oleh orang-orang kulit putih. Hal ini menyebabkan Mahatma Gandhi sangat kecewa. Dan dia mengatakan seperti ini, "Aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dari Kristus." Anak-anak, bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau tidak bisa mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Yang keempat, hidup saling berbagi.
Ini didasarkan dalam nas Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 hingga yang ke-45. Intinya nas ini membicarakan tentang jemaat mula-mula yang saling berbagi dengan jemaat lainnya. Sehingga pada zaman itu tidak ada namanya jemaat yang saling berkekurangan. Masalahnya sekarang ini hal tersebut sudah tidak dipraktekkan lagi. Orang lebih hidup individualisme. Yang kaya, ya kaya, yang miskin tidak mereka pedulikan. Malah kadang-kadang keluar kamu miskin karena dosa kamu banyak. Itu yang sering dikatakan oleh orang-orang. Jadi praktek seperti jemaat mula-mula yang saling berbagi sudah tidak ada di zaman sekarang ini. Kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam, suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Dan yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Yang penting adalah orang-orang yang percaya di dalamnya. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan kita menaikkan doa untuk kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang terkasih, yang kami kenal di dalam nama anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama kembali mengundang Engkau dan Roh Kudus hadir, melindungi menyertai kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih karena pada saat ini proses pembelajaran kami sudah selesai dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena kasih setia Allah, karena campur tangan Allah. Dan Tuhan Yesus, tolong kiranya Engkau memberi kami roh hikmat, kepintaran, agar apa yang sudah kami terima tadi bisa bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami, bisa menjadi bekal dalam hidup kami agar hidup lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.